Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Sparta dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mata kuliah pengantar manajemen resiko, materi bab keempat, bab kelima mengenai resiko pasar. Saya sendiri, Syafa Alifia Azani, NIM 2019-12-11-034. Selanjutnya. Saya Dewi Yulia Biran Pasana dengan NIM 2019-12-11-032. Selanjutnya. Saya Meita Trilestari dengan NIM 2019-12-11-050. Dan saya Jana Priscilla Jadu dengan NIM 2019-12-11-020. Apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah. Baik, saya akan mulai. Risiko pasar atau market risk. Next. Risiko pasar dapat didefinisikan sebagai risiko yang terkait dengan ketidakpastian pendapatan lembaga keuangan pada portofolio perdagangannya yang disebabkan oleh perubahan, terutama perubahan ekstrim dalam kondisi pasar seperti harga aset, suku bunga, volatilitas pasar, dan likuiditas pasar. Memang risiko pasar adalah inti dari banyak kerugian yang terkait dengan krisis keuangan. Risiko pasar adalah akar penyebab dari banyaknya kegagalan pasar dan kerugian substansial yang ditimbulkan oleh lembaga keuangan. Secara konseptual, portofolio perdagangan lembaga keuangan dapat dibedakan dari portofolio pelabuhan investasinya berdasarkan cakrawala waktu dan likuiditas. Portofolio perdagangan berisi aset, kewajiban atau liabilitas, dan kontrak derivatif yang dapat dengan cepat dibeli atau dijual di pasar keuangan terorganisir, seperti posisi long dan short dalam obligasi, komoditas, valuta asing, sekuritas ekuitas, swap suku bunga, dan opsi. Derivatif dalam buku perdagangan pertama-tama ditandai ke pasar dan kemudian terjaring dengan posisi derivatif dengan tekanan yang sama. Jaringan ini mengurangi ukuran relatif kontrak derivatif yang dilaporkan dalam buku perdagangan lembaga keuangan. Memang risiko pasar adalah inti dari banyak kerugian yang terkait dengan krisis keuangan. Pada akhir tahun 2006 dan paruh pertama tahun 2007, harga rumah anjlok dan default oleh pinjaman hipotek subprime mulai mempengaruhi industri pinjaman hipotek secara keseluruhan, serta bagian lain dari ekonomi. Ketika peminjam hipotek gagal membayar hipotek mereka, lembaga keuangan yang memegang dan secara aktif memperdagangkan hipotek dan sekuritas berbasis hipotek ini mulai mengumumkan kerugian besar pada mereka. Kerugian ini penurunan nilai hipotek subprime dan sekuritas yang didukung oleh hipotek ini mencapai lebih dari $1 triliun. Bank investasi dan perusahaan sekuritas adalah pedagang utama sekuritas berbasis hipotek, karena pendayung peminjam hipotek gagal membayar hipotek mereka. Bank investasi sangat terpukul dengan kerugian besar pada hipotek dan sekuritas yang mendukung mereka. Pinjaman sindikasi ini dapat dilihat sebagai dimiliki untuk dijual dan dengan demikian merupakan bagian dari buku perdagangan. Trading book menghasilkan keuntungan dan kerugian perdagangan bagi lembaga keuangan yang dicatat sebagai bagian dari pendapatan dan beban non-bunga. Portofolio investasi, atau dalam kasus bank, apa yang disebut dengan banking book, berisi aset dan kewajiban yang relatif tidak liquid dan dimiliki untuk jangka waktu yang lebih lama, seperti pinjaman, deposito retail, dan cabang.
Banking book menghasilkan pendapatan bunga dan biaya serta beban bunga bagi lembaga keuangan. Secara konseptual, portofolio perdagangan lembaga keuangan dapat dibedakan dari portofolio pelabuhan investasinya berdasarkan cakrawala waktu dan likuiditas. Portofolio perdagangan berisi aset, kewajiban, kontrak derivatif yang dapat dibeli dengan cepat atau dijual di pasar keuangan terorganisir. Pendapatan dari aktivitas perdagangan semakin menggantikan pendapatan dari aktivitas lembaga keuangan tradisional berupa simpanan dan pinjam-meminjam. Ketidakpastian pendapatan yang dihasilkan atau resiko pasar atau market risk dapat diukur selama periode sesingkat 1 hari atau selama 1 tahun. Selama regulator bank biasanya memandang aset yang dapat diperdagangkan sebagai aset yang ditahan atau jangka waktu kurang lebih dari 1 tahun. Lembaga keuangan swasta mengambil pandangan jangka pendek. Secara khusus, lembaga keuangan prihatin dengan fluktuasi nilai atau nilai berisiko dari memperdagangkan aset dan kewajiban akun periode sesingkat itu, terutama jika fluktuasi seperti itu mengancam solvabilitasnya. Selain itu, risiko pasar dapat didefinisikan secara absolut sebagai jumlah exposure dolar atau sebagai jumlah relatif terhadap beberapa patokan. Kotak perspektif industri menunjukkan beberapa masalah yang dipertimbangkan JP Morgan Chase dalam mengevaluasi pasar. Berikut ini adalah buku perbankan atau banking book, aktiva tunai, kewajiban deposito, pinjaman, dana pinjaman tidak liquid lainnya, tempat dan peralatan, kewajiban yang modal, aktiva, aset tidak liquid lainnya, buku perdagangan, obligasi panjang, kewajiban obligasi pendek, di aktiva komoditas panjang, di liabilitas komoditas pendek, di aktiva FX panjang, kewajiban FX pendek, ada ekuitas panjang di aktiva, sisa ekuitas pendek, efek beragam hipotek panjang. Di kewajiban tidak ada. Di aktiva ada derivatif panjang, kewajiban dan derivatif pendek. Perspektif industri manajemen risiko kredit JP Morgan Chase. Risiko pasar bertanggung jawab atas fungsi-fungsi berikut. Penetapan kerangka kebijakan risiko pasar, pengukuran independen, pemantauan dan pengendalian lini bisnis dan risiko pasar perusahaan secara luas, definisi persetujuan dan pemantauan limit, serta kinerja stress testing dan penilaian risiko kualitatif. Risiko pasar dikendalikan terutama melalui serangkaian batasan yang ditetapkan dalam konteks lingkungan pasar dan strategi bisnis. Dalam menetapkan batasan, perusahaan mempertimbangkan faktor-faktor seperti volatilitas pasar, likuiditas produk, dan akomodasi bisnis klien dan pengalaman manajemen. Alat yang digunakan untuk mengukur risiko ada 6. Yang pertama ada value at risk, yang kedua VAR backtesting, yang ketiga stress testing bernilai ekonomis, yang keempat tindakan risiko non statistik, yang kelima penasihat kerugian dan penarikan untung dan rugi, dan yang terakhir ada laba beresiko. Beberapa manfaat pengukuran risiko pasar termasuk pemberian informasi kepada manajemen tentang tingkat exposure risiko pasar, batasan risiko pasar, alokasi sumber daya, evaluasi kinerja, serta memberikan informasi kepada regulator tentang cara melindungi bank. Yang pertama ada informasi manajemen. Pengukuran manajemen risiko memberikan informasi kepada manajemen senior tentang exposure risiko yang diambil oleh pedagang lembaga keuangan. Manajemen kemudian dapat membandingkan exposure risiko ini dengan sumber modal di lembaga keuangan.
Yang kedua yaitu menetapkan batas. Pengukuran manajemen risiko mempertimbangkan risiko pasar dari portofolio perdagangan yang akan mengarah pada penetapan batas posisi logis secara ekonomi berpedagang di setiap area perdagangan. Yang ketiga, alokasi sumber daya. Pengukuran manajemen risiko melibatkan perbandingan pengembalian risiko pasar di berbagai area perdagangan yang memungkinkan identifikasi area dengan potensi pengembalian terbesar per unit risiko, di mana lebih banyak modal dan sumber daya yang diarahkan. Yang keempat, evaluasi kinerja. Pengukuran manajemen risiko mempertimbangkan rasio pengembalian risiko pedagang yang memungkinkan sistem bonus atau kompensasi yang lebih rasional untuk ditetapkan atau diterapkan. Artinya adalah pada pedagang dengan pengembalian tertinggi mungkin adalah orang-orang yang telah mengambil risiko terbesar. Tidak jelas apakah mereka harus menerima kompensasi yang lebih tinggi daripada pedagang dengan pengembalian yang lebih rendah serta eksposur risiko yang lebih rendah. Yang kelima, ada regulasi. Dengan Bank for International Settlement atau BIS dan Federal Reserve saat ini mengatur risiko pasar melalui persyaratan modal, dibahas nanti pada bab ini. Benchmark sektor swasta menjadi penting karena ada kemungkinan bahwa regulator akan menetapkan harga yang terlalu tinggi untuk beberapa risiko. Pengukuran manajemen risiko yang dilakukan oleh lembaga keuangan dapat digunakan untuk menunjukkan potensi misalokasi sumber daya sebagai akibat dari regulasi kehati-hatian. Akibatnya adalah dalam kasus tertentu, regulator mengizinkan bank untuk menggunakan model internal mereka sendiri untuk menghitung kebutuhan modal mereka. Kita harus perhatikan bahwa banyak di antaranya juga tercantum dalam kotak perspektif industri yang menjelaskan fungsi manajemen risiko pasar JP Morgan Chase. Bagian berikut berkonsentrasi pada ukuran dolar absolut dari risiko pasar. Peneliti melihat 3 pendekatan utama yang digunakan untuk mengukur risiko yang lebih pasti, yaitu risk matrix, simulasi historis atau mundur, dan simulasi Monte Carlo. Hubungan antara risiko pasar dan tingkat modal yang dibutuhkan juga akan dibahas pada bab ini. Menghitung paparan risiko pasar. Bank komersial besar, bank investasi, perusahaan asuransi, dan reksadana telah mengembangkan model risiko pasar. Dalam pengembangan model ini, 4 pendekatan utama telah diikuti, yaitu risk matrix atau pendekatan variance atau covariance, ada simulasi sejarah atau kembali, ada simulasi Monte Carlo, ada kekurangan yang diharapkan. 3 model pertama menawarkan metode yang berbeda yang digunakan untuk menghitung nilai yang beresiko. Kami mempertimbangkan risk matrix terlebih dahulu dan kemudian membandingkannya dengan pendekatan model internal lainnya, seperti simulasi historis atau kembali. Model shortfall yang diharapkan juga disebut nilai bersyarat pada resiko adalah alternatif untuk nilai tradisional pada ukuran risiko yang lebih sensitif terhadap bentuk ekor kerugian dari distribusi probabilitas pengembalian. Tercatat mulai Januari 2013, regulator telah mengganti nilai risiko dengan ukuran shortfall yang diharapkan sebagai ukuran utama risiko pasar atau market risk. Model risiko. Di sini kami akan berkonsentrasi pada pengukuran exposure risiko pasar dari lembaga keuangan besar setiap hari menggunakan pendekatan risk matrix. Seperti yang akan dibahas nanti, mengukur exposure risiko untuk periode lebih lama, lebih dari 1 tahun, misalnya 1 hari, misalnya 5 hari, berada di bawah asumsi tertentu transformasi sederhana dari jumlah exposure nilai harian. Pada dasarnya, lembaga keuangan itu prihatin dengan bagaimana mempertahankan ekuitas jika kondisi pasar bergerak negatif. Risiko pasar sama dengan perkiraan potensi kerugian dalam keadaan yang merugikan. Lebih khusus lagi, risiko pasar diukur dalam hal daily
earnings at risk atau DEAR lembaga keuangan dan memiliki 3 komponen. Rumusnya adalah daily earning at risk atau DEAR, dollar market value at the position dikali price sensitivity of the position dikali potential adverse move in yield. Karena sensitivitas harga dikalikan dengan pergerakan hasil yang merugikan maupun tingkat volatilitas harga suatu aset, kita juga dapat menulis persamaan sebagai berikut. DEAR sama dengan dollar market value of the position dikali price volatility. Risiko pasar efek berpenghasilan tetap. Misalkan lembaga keuangan memiliki posisi nilai pasar 1 juta dolar dalam obligasi tanpa kupon dengan jangka waktu 7 tahun hingga 7 tempo dengan nilai nominal 1.631.483 dolar. Imbal hasil dari obligasi hari ini adalah 7,243% per tahun. Obligasi ini dimiliki sebagai bagian dari portofolio pelabuhan perdagangan. Demikian, perhitungannya adalah posisi nilai pasar dolar 1 juta dolar. Manajer lembaga keuangan ingin mengetahui potensi exposure yang dihadapi lembaga keuangan jika suku bunga bergerak melawan lembaga keuangan sebagai akibat dari pergerakan pasar yang merugikan atau cukup buruk. Keesokan harinya, berapa banyak lembaga keuangan akan kehilangan tergantung pada volatilitas harga obligasi. Rumusnya daily price volatility sama dengan price sensitivity to a small change in yield dikali adverse daily yield move atau sama dengan MD dikali adverse daily yield move. Durasi yang dimodifikasi atau disingkat dengan MD dari ikatan ini adalah MD sama dengan D per 1 plus R sama dengan 7 dibagi 1,07243 yang hasilnya adalah 6,527. Mengingat imbal hasil obligasi adalah R sama dengan 7,243%, untuk memperkirakan volatilitas harga, kalikan durasi yang dimodifikasi atau MD obligasi dengan pergerakan hasil harian merugikan yang diharapkan. Tingkat merugikan pindah 7 tahun tarif. Kami dapat memperluas analisis ini untuk menghitung potensi kerugian lebih dari 2, 3, sampai tidak terhitung hari. Jika kita berasumsi bahwa guncangan imbalan hasil adalah independen dan volatilitas harian kira-kira konstan, dan bahwa lembaga keuangan terkunci untuk menahan aset ini selama N jumlah. Ini adalah contoh grafiknya. Hanya ada 1% kesempatan bahwa tarif 7 tahun akan naik sebesar lebih dari 23,3 basis poin atau BP sehari. Selanjutnya akan dibahas oleh Dewi. Baik, saya akan melanjutkan yang telah disampaikan oleh Syafa. Kemudian, makan nilai pasar beresiko atau FVAR N hari terkait dengan daily earning at risk atau biasa disingkat DEAR atau DEAR oleh sebagai rumusnya sebagai berikut. N day VAR sama dengan DEAR dikali akar dari N. Artinya, pendapatan lembaga keuangan beresiko jika imbal hasil suku bunga bergerak melawan lembaga keuangan adalah fungsi dari nilai atau pendapatan beresiko untuk 1 hari DAR
dan akar kuadrat jumlah hari yang lembaga keuangan terpaksa menahan surat berharga tersebut karena pasar yang tidak sehat. Secara khusus, DAR ini mengasumsikan bahwa lembaga keuangan dapat menjual obligasi besok, bahkan dengan harga baru. Kenyataannya mungkin butuh berhari-hari bagi lembaga keuangan untuk membongkar posisinya. Pasar yang tidak liquid relatif membuat lembaga keuangan mengalami kerugian yang lebih besar, diukur dengan akar kuadrat dari N. Jika N adalah 5 hari, maka seperti yang ada di gambar, untuk nilai pasar beresiko 5 hari sama dengan $15.210. Kemudian jika N adalah 10 hari, maka didapatlah 11, maka untuk nilai pasar beresiko 10 hari, $15.210 dikali 1/10, maka didapatkan hasil $48.098. Nah, dalam perhitungan sebelumnya, penulis telah memperkirakan sensitivitas harga menggunakan durasi yang dimodifikasi. Namun, model risk matrix ini umumnya lebih suka menggunakan nilai yang sekarang dari perubahan arus kas sebagai bobot sensitivitas harga selama durasi yang dimodifikasi. Pada dasarnya, setiap arus kas didiskontokan dengan tingkat kupon 0 yang sesuai untuk menghasilkan pendapatan harian dengan mengukur risiko. Jika kita menggunakan perhitungan arus kas, dalam kasus ini kerugiannya mencapai $15.209,6312. Perkiraan dalam kasus ini sangatlah mendekati. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah pertukaran asing atau foreign exchange. Lembaga keuangan besar juga aktif dalam berdagang valuta asing atau foreign exchange. Dengan rumus DAR sama dengan nilai posisi dolar dikali dengan volatilitas harga. Nah, dalam praktiknya, sejumlah lembaga keuangan menghitung N secara internal dengan membagi posisi yang dipegang dalam sekuritas dengan median volume perdagangan harian sekuritas tersebut selama beberapa hari terakhir. Jadi, jika volume perdagangan rendah karena pasar satu arah, di mana kebanyakan orang mencari untuk menjual daripada membeli, maka N dapat naik secara substansial, yaitu N sama dengan posisi dalam keamanan per median harian dikali dengan volume perdagangan. Nah, ini merupakan contoh soalnya di mana lembaga keuangan memiliki posisi perdagangan sebesar 800.000 euro dalam euro spot pada penutupan bisnis pada hari tertentu. Institusi keuangan ingin menghitung pendapatan harian yang beresiko dari posisi ini, yaitu exposure risiko pada posisi ini jika hari berikutnya menjadi hari yang buruk di pasar
foreign exchange sehubungan dengan nilai euro terhadap dolar. Maka langkah pertama yang adalah menghitung nilai dolar dari posisi. Untuk rumusnya, nilai posisi setara dolar sama dengan posisi foreign exchange dikali dolar per unit mata uang asing. Nah, misalnya untuk contoh simpelnya bahwa nilai tukar adalah 0,8.000 euro per 1 dolar atau 1,25 dolar per euro pada penutupan harian. Kemudian maka nilai posisi dolarnya adalah 800 euro dikali dengan 1,25 dolar per euro, maka didapatkan hasil 1 juta. Nah, misalkan melihat kembali nilai tukar euro atau dolar selama setahun terakhir, maka kita akan menemukan bahwa volatilitas ini atau standar deviasi persentase harian perubahan nilai tukar adalah 56,5 BP. Namun, misalkan institusi keuangan tidak tertarik pada gerakan yang merugikan atau gerakan buruk yang tidak akan terjadi lebih dari 1% dari waktu atau 1 hari dalam setiap 100 hari. Secara statistik, jika perubahan nilai tukar secara historis terdistribusi normal, nilai tukar harus berubah ke arah yang merugikan sebesar 2,33 sebesar standar deviasi 2,33, di mana 2,33 dikali 56,5 BP. Untuk ini, perubahan dapat dilihat sebagai kemungkinan terjadi hanya 1 hari dalam setiap 100 hari. Untuk mencari nilai volatilitas foreign exchange didapat dengan 2,33 yang tadi standar deviasi dikali dengan 56,5 BP. Maka didapatkanlah hasil 131,645 BP. Nah, dengan kata lain, selama tahun lalu, nilai euro turun terhadap dolar sebesar 131,65 BP, 1% dari waktu ke waktu. Sebagai akibat dari DAR ini sama dengan nilai posisi dolar dikali dengan volatilitas FX. Maka pengimplementasiannya pada rumus yang tadi itu adalah DAR sebanyak 1 juta dolar dikali dengan volatilitas FX yang tadi kita dapat itu 0,0131645. Maka didapat hasil 13.164 dolar. Nah, hal ini merupakan potensi paparan pendapatan harian terhadap perubahan nilai tukar euro terhadap dolar yang merugikan untuk institusi keuangan dari kepemilikan mata uang spot sebesar 800.000 euro. Kemudian pembahasan berikutnya adalah ekuitas. Banyak lembaga keuangan besar mengambil posisi di ekuitas. Seperti yang diketahui dari Capital Asset Pricing Model atau CAPM, ada 2 jenis risiko untuk posisi ekuitas dalam saham individu. Nah, untuk rumusnya yaitu total risk sama dengan systematic risk ditambah unsystematic risk, di mana kalau untuk dalam ini ada standar deviasi sama dengan beta kali standar deviasi ditambah dengan standar deviasi EIT. Nah, risiko sistematis mencerminkan pergerakan saham tersebut dengan portofolio pasar yang dicerminkan oleh beta saham dan volatilitas portofolio pasar atau standar deviasi MT. Sedangkan untuk risiko tidak sistematis spesifik untuk perusahaan itu sendiri adalah standar deviasi EIT.
Nah, resiko sistematis ini mencerminkan dalam portofolio yang terdiversifikasi dengan sangat baik, resiko tidak sistematis dapat terdiversifikasi secara luas, yaitu akan sama dengan 0. Kemudian akan meninggalkan resiko pasar yang sistematis atau tidak dapat terdiversifikasi jika portofolio perdagangan institusi keuangan mengikuti atau meniru pengembalian pada indeks pasar saham dari portofolio tersebut akan menjadi satu. Karena pergerakan pengembalian pada portofolio institusi keuangan akan menjadi satu ke satu dengan tuan-tuan dengan pasar dan standar deviasi portofolio IT akan sama dengan standar deviasi indeks saham per MT. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu agregasi portofolio. Nah, di bagian sebelumnya, kita telah menganalisis pendapatan harian dengan risiko posisi perdagangan individu. Contoh-contoh tersebut tentunya dianggap sebagai jaminan pendapatan tetap selama 7 tahun tanpa kupon, di mana nilai pasar sebesar $1 juta, dan posisi Eurospot yaitu dinilai pasar sebesar $1 juta, dan posisi indeks pasar saham AS sebesar nilai pasarnya $1 juta. Dan individu yang terhormat adalah yang pertama itu obligasi tanpa kupon 7 tahun sebesar $15.210, tempat euro sebesar $13.164, dan ekuitas Amerika AS sebesar $46.600. Nah, namun manajemen senior ingin mengetahui risiko agregat dari seluruh posisi perdagangan. Maka untuk menghitung ini, kita tidak bisa begitu saja menjumlahkan 3 DR, di mana yang tadi kita dapatkan yaitu $15.210 ditambah $13.164 ditambah $46.600. Itu didapatkan hasil $74.974. Karena hal itu mengabaikan tingkat penyeimbangan covariance atau korelasi antara pendapatan tetap, foreign exchange, dan posisi perdagangan ekuitas. Secara khususnya, beberapa guncangan aset atau pergerakan yang merugikan mungkin berkorelasi negatif seperti yang diketahui dari teori portofolio modern. Apa saja, tetapi korelasi positif yang sempurna antara guncangan aset akan mengurangi tingkat portofolio. Nah, nanti kita akan melihat tabel 15.4. Di contoh tabel 15.4, sementara institusi keuangan memegang posisi long dan short yang saling mengimbangi baik dalam obligasi Denmark dan Eurobonds, institusi keuangan menghadapi risiko perdagangan masing-masing sebesar $48 dan $27. Dapat dilihat di kolom bunga yang terhormat di sini. Nah, hal ini terjadi karena kurva imbal hasil Uni Eropa lebih fluktuatif daripada Denmark, dan guncangan pada kelompok jatuh tempo yang berbeda tidak sama. Angka DAR untuk posisi obligasi AS jangka panjang sebesar $20 juta adalah $76.000.
Nah, untuk menambahkan 3 posisi ini menghasilkan DER sebesar $151. Namun, hal ini tidak mengabaikan fakta bahwa guncangan imbal hasil Denmark, Uni Eropa, dan AS tidak berkorelasi sempurna. Membiarkan efek diversifikasi atau efek portofolio hanya akan menghasilkan total DER sebanyak $89.000. Hal ini tentunya akan menjadi nomor yang dilaporkan kepada manajemen senior di institusi keuangan. Sebagian besar lembaga keuangan menetapkan batas nilai berisiko, pendapatan harian berisiko, batas posisi, dan batas kerugian perdagangan dolar untuk portofolio perdagangan mereka. Aktivitas aktual dibandingkan dengan batas-batas ini kemudian dipantau setiap harinya. Ini adalah tabel 15.4 di mana menunjukkan portofolio DER spreadsheet yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk menghitung DAR. Nah, seperti yang kita bisa lihat sama-sama di sini, dalam contoh ini posisi diambil di 13 obligasi negara dengan mata uang yang berbeda dalam 8 kelompok yang jatuh temponya juga berbeda. Ada juga kolom untuk risiko FX atau foreign exchange dan jika diperlukan risiko ekuitas di pasar negara yang berbeda ini. Meskipun dalam contoh ini institusi keuangan tidak memiliki exposure risiko FX. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Janet Priscilia Jadu. Janet, saya persilahkan. Baik, saya lanjutkan untuk tabel 15.5. Nah, jika di tingkat exposure resiko melebihi tingkat batas yang disetujui, maka manajemen harus menyediakan strategi untuk membawa tingkat resiko dalam batas yang disetujui. Tabel melaporkan pendapatan harian rata-rata, minimum dan maksimum yang beresiko untuk beberapa bank komersial besar di Amerika Serikat pada tahun 2005, 2011, dan 2014. Nah, kita perhatikan di sini peningkatan dan penurunan resiko pasar untuk semua lembaga keuangan selama periode ini. Nah, misalnya di sini kita bisa lihat di Citigroup di kolom tabel keempat, ini ada Citigroup di bawahnya Bank of America
terkena DR dengan rata-rata sebesar 109 juta dolar. Nah, di tahun 2005 dan 153 juta dolar di tahun 2011. Kemudian kembali ke 109 juta dolar di tahun 2014. Nah, sebagaimana telah disebutkan tadi di pendahuluan, peraturan Volcker telah diterapkan pada bulan April 2014. Peraturan ini melarang lembaga penyimpanan dari terlibat dalam perdagangan kepemilikan. Maka dengan demikian, hanya cabang bisnis perbankan investasi tersebutlah yang diizinkan untuk melakukan perdagangan semacam hal itu. Tentunya hasilnya adalah pengurangan sekuritas yang dimiliki dan diperhitungkan dalam perhitungan VAR. Kemudian untuk pendekatan sejarah atau simulasi kembali, kritik utama risk matrix adalah kebutuhan untuk mengasumsikan distribusi simetris atau normal untuk semua pengembalian aset. Jelas, untuk beberapa aset seperti opsi dan jangka pendek surat berharga, contohnya obligasi, hal ini tentunya sangat menjadi pertanyaan. Nah, misalnya sebagian besar investor dapat kehilangan jika investor tersebut membeli opsi panggilan pada ekuitas adalah premi panggilan. Namun, potensi pengembalian keuntungan investor tentunya tidak terbatas. Maksudnya dalam arti statistik, pengembalian pada opsi panggilan tidak normal karena menunjukkan kemiringan yang positif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maita Trilestari. Untuk Maita, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Berikutnya saya lanjutkan mengenai karena pertimbangan ini dan juga pertimbangan lain yang dibahas di sini, banyak lembaga keuangan yang telah mengembangkan model resiko pasar yang telah menggunakan pendekatan simulasi historis atau mundur. Keuntungan dari pendekatan ini adalah yang pertama yaitu sederhana, yang kedua tidak mengharuskan pengembalian aset, terdistribusi secara manual, dan yang ketiga yaitu tidak memerlukan korelasi atau standar deviasi pengembalian aset dihitung. Ide didasarkan adalah untuk mengambil portofolio aset pasar saat ini, seperti halnya FX, obligasi, ataupun ekuitas, dan juga menilai kembali mereka berdasarkan harga aktualnya, yaitu pengembalian yang ada pada aset tersebut kemarin, sehari sebelumnya, dan juga seterusnya. Ide dasarnya adalah untuk mengambil portofolio aset pasar saat ini, yaitu FX, obligasi, dan ekuitas, maka seringkali FI ini menghitung resiko tersebut pada setiap 500 hari terakhir. Kemudian akan menghitung kasus terburuk, yaitu 1% per nilai portofolio yang memiliki nilai terendah ke-5 dari 500. Artinya, hanya ada 5 dari 500 atau 1% dari waktu. Nilai portofolio akan turun di bawah angka ini berdasarkan pengalaman historis terkini dari perubahan nilai tukar, perubahan harga ekuitas, perubahan suku bunga, dan juga seterusnya. Perhatikan contoh di tabel 56. Next. Untuk tabel 5/6 ini adalah 6 langkah yang diperlukan untuk menghitung VAR dari portofolio mata uangnya. Perlu dicatat bahwa pendekatan metodologis uang yang sama akan diikuti untuk menghitung VAR dari setiap aset, kewajiban, atau derivatifnya seperti obligasi, opsi, dan lain-lain selama harga pasar tersedia untuk aset tersebut selama periode waktu historis yang cukup lama. Perhatikan contoh sederhana berikut di tabel 15/6, di mana lembaga keuangan memperdagangkan dua mata uang, yaitu Yen Jepang dan Franc Swiss.
Pada penutupan perdagangan pada 1 Desember 2018, lembaga keuangan memiliki posisi beli dalam yen Jepang sebesar 500 juta dan posisi beli dalam franc Swiss sebesar 20 juta. Selanjutnya, ia ingin menilai VAR-nya, yang artinya bahwa jika besok adalah satu hari buruk dalam 100, yaitu kasus terburuk 1%, berapa kerugiannya dari total posisi mata uang asingnya? Seperti yang ditunjukkan di tabel 15-6 ini, yaitu 6 langkah untuk menghitung VAR yang sudah tadi saya jelaskan, maka perlu dicatatnya bahwa pendekatan metodologis yang sama akan diikuti untuk menghitung VAR dari setiap aset, kewajiban, derivatif, dan selama harga pasar itu tersedia untuk aset tersebut selama periode waktu historis yang cukup lama. Maka langkah pertama yang dapat diukur adalah ukur exposure-nya, yaitu bahwa posisi mata uang asing hari ini menjadi ekuivalen dolar menggunakan nilai tukar hari ini. Dengan demikian, evaluasi posisi FX dalam lembaga keuangan pada 1 Desember 2018 ini menunjukkan bahwa ia memiliki posisi yang panjang, yaitu 5 juta dolar atau 5 juta dolar ini didapatkan dari 500 juta yen dibagi 100 yen per 1 dolar dalam yen dan 18.181.818 yang didapatkan dari 20 juta Swiss franc dibagi dengan 1,1 Swiss franc per 1 dolar di dalam franc Swiss. Dan langkah yang kedua yaitu dengan cara mengukur sensitivitas. Ukur sensitivitas ini, setiap posisi FX akan menghitung deltanya, di mana delta mengukur perubahan nilai dolar dari setiap posisi FX jika yen atau Swiss franc terdepresiasi atau menurun nilainya sebesar 1% terhadap dolar. Seperti yang bisa dilihat di tabel 15-6 ini, di baris ke-6, delta untuk posisi yen Jepang adalah minus 49.505 dolar, dan untuk posisi Swiss franc yaitu minus 180.018 dolar, dan juga adanya langkah ketiga yaitu ukur resiko, maka lihatlah persentase perubahan aktual dari nilai tukar, baik dari per dolar atau per Swiss franc-nya pada masing-masing dari 500 hari terakhir. Dengan demikian, pada tanggal 30 November 2018, nilai yen terhadap dolar turun sebesar 0,5% sepanjang hari, sedangkan untuk franc Swiss turun nilainya terhadap dolar sebesar 0,2%. Maka perlu dicatat bahwa jika mata uang ini terdepresiasi nilainya terhadap dolar, tanda terhadap mata uang pada baris ke-7 di tabel 6 akan menjadi negatif, yaitu dibutuhkan lebih sedikit unit mata uang. Selanjutnya, di langkah keempat, yaitu ulangi langkah ketiga, dan langkah keempat mengulangi latihan yang sama untuk posisi yen dan Swiss franc, tetapi menggunakan perubahan nilai tukar aktual pada 29 November 2018 dan 28 November 2018 dan seterusnya. Artinya, kami menghitung kerugian ataupun keuntungan FX pada masing-masing dari 500 hari perdagangan terakhir, tidak termasuk akhir pekan maupun hari libur ketika pasar FX ini ditutup. Dan langkah kelimanya yaitu beri peringkat hari berdasarkan resiko yang terburuk hingga hari yang terbaik. Seperti langkah-langkah resiko ini kemudian dapat diurutkan dari yang terburuk hingga yang terbaik. Jelas kerugian yang terburuk pada posisi ini yaitu tanggal 6 Mei tahun 2017 dengan total kerugian sebesar 119,096 dolar, sementara skenario yang terburuk menarik bagi lembaga keuangan dan
tertarik pada kasus terburuk 1%, yaitu kerugian yang tidak terjadi lebih dari 5 hari dari 500 hari tersebut. Dan langkah terakhir, yaitu langkah ke-6, itu menghitung VAR-nya jika diasumsikan bahwa distribusi nilai tukar masa lalu baru-baru ini merupakan cerminan akurat dari kemungkinan distribusi perubahan nilai tukar mata asing di masa depan, bahwa perubahan nilai tukar memiliki distribusi stasioner, yaitu sekitar 97.210 dolar yang dapat dilihat dalam exposure FX value VAR pada 1 Desember 2018. Selanjutnya yang masuk ke dalam model historis simulasi kembali versus risk metric, yaitu kerugian dari pendekatan simulasi ini kembali adalah tingkat kepercayaan yang kita miliki dalam angka VAR 1% berdasarkan 500 pengamatan. Secara statistik, 500 pengamatan tidak terlalu banyak, jadi akan ada pita kepercayaan yang sangat lebar atau kesalahan standar di sekitar jumlah perkiraan 97.210 dolar dalam contoh kami. Dan salah satu solusi yang mungkin untuk masalah ini adalah kembali ke masa lebih dari 500 hari dan memperkirakan VAR 1% berdasarkan 1.000 pengamatan hari terakhir, yaitu kasus terburuk ke-10. Atau bahkan 10.000 pengamatan sebelumnya yang termasuk kasus terburuk ke-100. Maka masalahnya adalah bahwa ketika seorang mundur lebih jauh dari masa lalunya, maka pengamatan di masa lalu mungkin menjadi semakin tidak relevan dalam memprediksi VAR di masa depan. Seperti contohnya, 1.000 pengamatan mungkin memerlukan lembaga keuangan untuk menganalisis FX selama 40 tahun. Selama periode ini, kita telah berpindah melalui banyak rezim FX yang sangat berbeda. Nilai tukar yang relatif tetap pada periode 1950 sampai 1970-an ke nilai tukar yang relatif mengambang pada tahun 1970-an. Ke nilai tukar yang lebih terkelola pada tahun 1980-an hingga 1990-an. Hingga adanya penghapusan nilai tukar dan penjelasan euro, pengenalan euro pada Januari tahun 2002, sehingga fluktuasi besar dalam nilai tukar selama krisis keuangan tahun 2008 sampai tahun 2009. Maka jelas nilai tukar, perilaku nilai tukar dan resiko dalam rezim nilai tukar tetap akan memiliki sedikit relevansi dengan pedagang FX atau manajer resiko pasar yang mengoperasikan dan menganalisis resiko dalam rezim nilai tukar mengambang. Hal ini tampaknya menghadapkan manajer resiko pasar dengan masalah permodelan yang lebih sulit. Namun, setidaknya ada dua pendekatan untuk masalah ini. Pendekatan yang pertama yaitu menimbang pengamatan di masa lalu di simulasi belakang secara tidak merata serta memberikan bobot yang lebih tinggi pada pengamatan di masa lalu yang lebih baru. Untuk yang kedua, yaitu dengan menggunakan pendekatan simulasi Monte Carlo yang menghasilkan pengamatan tambahan yang signifikan dengan pengalaman sejarah baru. Pendekatan yang terakhir pada dasarnya sama dengan mensimulasikan atau menciptakan hari perdagangan buatan atau perubahan nilai terhadap FX. Next. Selanjutnya, di dalam sini yaitu dijelaskan bahwa adanya perilaku nilai tukar dan juga resiko nilai tukar yang akan memiliki sedikit relevansi dengan pedagang FX atau manajer resiko yang akan mengoperasikan dan menganalisis resiko dalam rezim nilai tukar mengambang yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya ada pendekatan simulasi Monte Carlo, yaitu untuk mengatasi masalah yang disebabkan oleh sejumlah pengamatan aktual yang terbatas, kita dapat menghasilkan pengamatan tambahan dalam contoh perubahan FX yang biasanya simulasi atau pembangkitan pengamatan tambahan ini disusun menggunakan pendekatan simulasi Monte Carlo, sehingga pengembalian atau tingkat yang dihasilkan mencerminkan probabilitas yang telah menjadi
sehingga pengembalian tingkat baru dihasilkan mencerminkan tingkat probabilitas yang telah menjadi dalam periode waktu historis baru-baru ini. Pendekatan simulasi mengharuskan skenario FX realistis yang hasilnya diambil sebagai volatilitas historis dan korelasi antara kurs FX yang dikalikan dengan nilai Z yang diambil secara acak. VAR dari posisi saat ini kemudian dihitung seperti pada tabel 15.6 tadi, kecuali bahwa dalam pendekatan Monte Carlo, VAR adalah kerugian simulasi terburuk ke 100 dari 10.000. Oleh karena itu, simulasi Monte Carlo ini adalah alat untuk mempertimbangkan penilaian portofolio di bawah semua kemungkinan kombinasi faktor yang menentukan nilai sekuritas. Model menghasilkan nilai acak yang diambil dari distribusi normal multivariat yang mewakili setiap variabel. Kotak perspektif industri menguraikan proses yang diikuti oleh Citigroup yang dalam memperkirakan VAR menggunakan pendekatan simulasi Monte Carlo dan juga memperkirakan VAR menggunakan pendekatan simulasi Monte Carlo dan memberikan lebih banyak detail tentang VAR tahun 2014-nya. VAR yang dihasilkan rata-rata adalah 112 juta dolar pada tahun 2014. Selanjutnya adalah kekurangan yang diharapkan, maka kritik terhadap VAR bahwa ia memberitahu manajer lembaga keuangan tingkat kemungkinan kerugian yang mungkin terjadi dengan tingkat kepercayaan tertentu, yaitu persentil ke-99 dengan asumsi distribusi pengembalian berbentuk normal. Kekurangan yang diharapkan ES juga disebut sebagai VAR bersyarat dan kerugian ekor yang diharapkan memberitahu kita rata-rata kerugian di bagian ekor distribusi di luar persentil ke-99, yaitu 1 dalam setiap 100 hari ada kerugian. ES juga memberitahu kita rata-rata kerugian 1 dalam 100 hari itu. VAR sesuai dengan titik kerugian tertentu pada distribusi probabilitas. Hal tersebut tidak memberikan informasi tentang ukuran potensi kerugian yang melebihinya, yaitu VAR sepenuhnya mengabaikan pola dan tingkat keparahan kerugian di bagian ekor yang ekstrim. Dengan demikian, adanya VAR hanya memberikan sebagian informasi tentang kemungkinan kerugian terutama ketika distribusi probabilitas tidak normal. Adanya kelemahan VAR menjadi sangat jelas bahwa selama krisis keuangan terjadi, karena adanya pengembalian aset yang anjlok ke wilayah ekor gemuk dari distribusi yang tidak berbentuk normal, maka manajer serta regulator di dalam lembaga keuangan dipaksa untuk mengakui bahwa proyeksi VAR tentang kemungkinan kerugian jatuh di bawah perkiraan kerugian aktual hari-hari sangat buruk. Maka ES adalah ukuran resiko pasar yang memperkirakan nilai kerugian yang diharapkan di luar tingkat kepercayaan tertentu, yaitu rata-rata VAR di luar tingkat kepercayaan tertentu. Secara khusus, tingkat kepercayaan atau C, ES ini dapat diselesaikan dengan menggunakan rumus berikut untuk distribusi probabilitas kontinu. Berikut ini adalah rumusnya. Yang pertama, yang artinya bahwa untuk tingkat kepercayaan, katakanlah 99%, yaitu C, kami mengukur area di bawah distribusi probabilitas dari persentil ke-99 hingga ke 100,29 untuk distribusi diskrit. Seperti rumus yang kedua, yaitu untuk tingkat kepercayaan, katakanlah 99%, kami menjumlahkan nilai terimbang dari setiap pengamatan dalam distribusi probabilitas diskrit dari persentil 99 hingga persentil ke 100. Maka pada gambar 5-5, VAR ini memberitahu bahwa manajer FI ini kerugian pada titik tertentu. C pada probabilitas distribusi probabilitas, yaitu persentil ke-99, namun gagal untuk memasukkan informasi mengenai bentuk distribusi probabilitas di bawah titik tertentu.
Kekurangan yang diharapkan adalah VAR rata-rata di sebelah kiri tingkat kepercayaan 99%. Dengan demikian, VAR identik untuk kedua distribusi probabilitas, namun ES ini menggabungkan poin sebelah kiri VAR. Maka adanya lebih besar distribusi probabilitas menunjukkan kehilangan pada sebagian tempatnya. Selanjutnya yaitu adanya model regulasi tingkat standar atau DBIS, yaitu pengembangan model resiko pada pasar internal oleh lembaga keuangan seperti JP Morgan Chase sebagai merupakan tanggapan atas proposal Bank for International Settlements atau BIS pada tahun 1993 untuk mengukur serta mengatur eksposur resiko pasar bank dengan memperlakukan persyaratan model pada portofolio perdagangan mereka. Maka adanya pengembangan model risiko pasar internal oleh lembaga keuangan seperti JP Morgan Chase sebagian besar merupakan tanggapan untuk mengukur dan mengatur eksposur risiko pasar bank dengan memperlakukan persyaratan modal pada risiko perdagangan mereka. BIS ini adalah organisasi yang mencakup bank sentral terbesar di dunia. BIS juga termasuk Federal Reserve yang memutuskan pendekatan akhir untuk mengukur resiko pasar dan cadangan model yang diperlukan untuk lembaga keuangan untuk menahan dan juga bertahan diri dari kerugian resiko pasar. Sejak tahun 1998, bank-bank di negara yang menjadi anggota BIS dapat menghitung eksposur resiko pasar mereka dengan salah satu dari dua cara. Cara yang pertama yaitu menggunakan kerangka standar sederhana yang akan dibahas di bawah ini, dan yang kedua dengan persetujuan regulator atau menggunakan model internal mereka sendiri yang serupa dengan model yang sudah dijelaskan di sebelum-sebelumnya. BIS juga mengidentifikasi kekurangan dengan pendekatan standar, ini termasuk kurangnya sensitivitas resiko, pengakuan yang sangat terbatas atas manfaat lindung nilai dan verifikasi, dan tidak adanya kemampuan untuk menangkap resiko yang terkait dengan instrumen yang lebih kompleks secara memadai. Untuk mengatasi kekurangan pendekatan standar untuk mengukur resiko pasar, Basel III mengusulkan adanya pendekatan faktor resiko parsial sebagai pendekatan standar yang direvisi. Selanjutnya adalah pendekatan faktor resiko parsial yang akan dilanjutkan oleh Janet. Kepada Janet, saya persilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, baik, yang selanjutnya di sini ada pendekatan faktor risiko parsial. Pendekatan risiko parsial sendiri itu menerapkan bobot risiko pada nilai pasar sekuritas portofolio perdagangan dengan penyempurnaan untuk mencerminkan lindung nilai dan diversifikasi di seluruh sekuritas secara hati-hati, khususnya pendekatan faktor parsial yang memerlukan proses berikut dan harus diikuti oleh institusi keuangan untuk menentukan kebutuhan modal. Yang pertama itu menetapkan instrumen ke bucket aset, di mana instrumen ini akan ditempatkan pada aset bucket di masing-masing dari 5 kelas risiko sesuai dengan kesamaan risikonya. Kelas risiko ini termasuk FX, suku bunga, ekuitas, kredit termasuk sekuritisasi, dan komoditas. Yang kedua ada menghitung ukuran risiko masing-masing bucket. Ukuran risiko ini dihitung untuk setiap bucket menggunakan formula yang ditentukan regulator berdasarkan perkiraan ES. Nilai pasar aset di setiap bucket akan dikalikan dengan bobot risiko. Bobot risiko telah ditetapkan oleh BIS dan dibedakan berdasarkan kelas aset seperti falas, suku bunga, ekuitas, kredit, dan komoditas. Exposure risiko untuk setiap bucket dihitung menggunakan persamaan berikut, yaitu
KB sama dengan akar dari sigma I dikalikan dengan RWI pangkat 2, kemudian dikalikan dengan MVI kuadrat ditambah dengan sigma I dikalikan dengan sigma J tidak sama dengan I, kemudian dikalikan dengan PIJ dikalikan dengan RWI dikalikan dengan MVI, kemudian dikalikan dengan RWJI dan dikalikan dengan MVJI, di mana MVI sendiri merupakan nilai posisi pada ekuitas I, RWI adalah bobot risiko yang diberikan pada ekuitas I, dan IJ adalah parameter korelasi antara ekuitas I dan J. Slide selanjutnya. Selanjutnya di sini adalah agregat the bucket. Di sini ukuran risiko adalah kumpulan aset individual yang digabungkan untuk mendapatkan persyaratan modal untuk portofolio perdagangan. Untuk rumus yang digunakan di sini adalah kapital sama dengan akar dari sigma B sama dengan 1, KB kuadrat ditambah dengan sigma B sama dengan 1, dikalikan dengan sigma C tidak sama dengan B, dikalikan dengan gamma BC, dikalikan dengan SB dan SC. Selanjutnya, untuk menghitung kebutuhan modal risiko itu ada langkah-langkahnya. Untuk langkah yang pertama, offset ekuitas dengan nama ekuitas yang sama. Kemudian untuk langkah kedua, menempatkan posisi bersih di setiap nama ekuitas ke dalam bucket risiko yang relevan. Slide selanjutnya. Untuk exposure risiko pun untuk setiap bucket ini dengan posisi I sama dengan 1, 2, dan seterusnya dihitung menggunakan rumus berikut yang mengakui penyeimbangan dalam bucket. Kemudian untuk langkah ketiga ada menggabungkan bucket, di mana untuk exposure risiko masing-masing individual itu akan kemudian digabungkan untuk mendapatkan pernyataan modal risiko ekuitas dengan menggunakan rumus seperti di bawah ini. Yang selanjutnya, bahwa dalam krisis keuangan, kerugian akibat risiko pasar secara signifikan itu lebih tinggi daripada persyaratan modal risiko minimum berdasarkan aturan BIS Basel I dan BIS Basel II. Akibatnya pada Juli 2009 ini BIS menggunakan Basel 25, di mana merupakan versi final dari peraturan yang direvisi persyaratan modal risiko pasar. Pengenalan FARS di Basel 25 ini dimaksudkan untuk mengurangi siklus pengukuran FAR dan mengurangi masalah periode stres pasar yang keluar dari periode data dan digunakan untuk menghitung FAR setelah beberapa waktu. Basel 2.5 ini mensyaratkan proses berikut diikuti oleh institusi keuangan besar menggunakan proses internal untuk menghitung biaya modal risiko pasar. Untuk prosesnya itu, proses berikutnya yang pertama menghitung DIR, di mana institusi keuangan harus mendefinisikan perubahan tarif merugikan sebagai di persentil ke-99. Yang kedua, institusi keuangan harus mengasumsikan periode holding minimum selama menjadi 10 hari. Dan yang ketiga, institusi keuangan harus menambahkan stressed VaR, di mana ini dimaksudkan untuk mereplikasi perhitungan FAR yang dihasilkan pada portofolio perdagangan institusi keuangan jika faktor pasar yang relevan itu mengalami periode stres. FAR juga didasarkan pada FAR persentil ke-99 dalam 10 hari dari portofolio perdagangan dengan input model yang menggabungkan data historis dari periode 1 tahun tekanan keuangan yang signifikan.
Jangka waktu yang digunakan harus disetujui oleh supervisor dan ditinjau secara berkala, misalnya periode 12 bulan yang berkaitan dengan kerugian signifikan selama krisis keuangan akan cukup mencerminkan periode stres tersebut. Yang selanjutnya untuk Basel 3 sendiri itu mengusulkan untuk mengganti model FAR yang didasarkan pada teori nilai ekstrim dan perkiraan kekurangan atau ES. Seperti yang dibahas sebelumnya, ukuran ES ini menganalisis ukuran dan kemungkinan kerugian di atas persentil ke-99 dalam periode krisis untuk aset yang diperdagangkan dengan demikian untuk mengukur risiko ekor dengan lebih tepat. Dengan demikian, ES ini sendiri adalah ukuran risiko untuk mempertimbangkan serangkaian hasil potensial yang lebih komprehensif daripada FAR. Perubahan BIS ke ES ini menyorot pentingnya untuk mempertahankan model peraturan yang cukup dan tidak hanya dalam kondisi pasar yang stabil, tetapi juga dalam periode tekanan keuangan yang signifikan. Oleh karena itu, komite ini bermaksud untuk beralih ke kerangka kerja yang disesuaikan dengan periode tekanan keuangan yang signifikan. Terdapat dua metode untuk mengidentifikasi periode stres dan menghitung kebutuhan modal di bawah internal adalah metode langsung dan metode tidak langsung. Untuk metode langsung ini didasarkan pada pendekatan yang digunakan dalam FAR yang ditekankan dalam Basel 2.5. Kemudian, untuk metode tidak langsung, itu mengidentifikasi periode historis stres yang relevan dengan menggunakan serangkaian faktor risiko yang dikurangi, namun alih-alih menghitung modal ES yang penuh, untuk periode tersebut, institusi keuangan akan menghitung kerugian berdasarkan kumpulan faktor yang dikurangi. Selanjutnya, yang terakhir untuk ringkasan, dalam bab ini digunakan analisis untuk melihat pentingnya pengukuran eksposur risiko pasar pada institusi keuangan. Risiko ini kemungkinan akan terus bertumbuh semakin penting karena semakin banyak pinjaman dan aset yang sebelumnya tidak liquid menjadi dapat dipasarkan dan karena waralaba tradisional bank komersial, perusahaan asuransi, dan bank investasi menyusut. 4 pendekatan yang digunakan oleh institusi keuangan untuk mengukur risiko pasar itu ada risk matrix, pendekatan historis atau simulasi belakang, pendekatan simulasi Monte Carlo, dan pendekatan short file atau ES. Yang diharapkan, tiga pendekatan pertama ini menawarkan metode yang berbeda yang digunakan untuk menghitung nilai beresiko. Sedangkan untuk model short file sendiri, itu diharapkan merupakan alternatif dari nilai tradisional dan ukuran risiko yang lebih sensitif. Risiko pasar juga menjadi perhatian bagi regulator. Fitur baru dari regulasi risiko pasar ini adalah bahwa Federal Reserve dan bank sentral lainnya dengan persetujuan regulator itu memberikan opsi kepada institusi keuangan untuk menghitung kebutuhan modal berdasarkan model internal mereka sendiri. Baik, ini merupakan akhir dari presentasi kami. Sekian hasil presentasi kami mengenai meeting keempat, yaitu market risk. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.